Mari kita tundukkan kepala, kita berterima kasih, hanya berterima kasih. Saudara, kita bisa kebaktian itu anugerah Tuhan. Bahkan kalau saudara tidak ingin berterima kasih, mari kita berkata kepada jiwa kita ini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mari kita tenang sejenak, kita bersyukur, tidak ada yang meminta apapun kepada Tuhan. Kita hanya berterima kasih karena Tuhan itu setia sekalipun kita tidak setia. Kita patut bersyukur. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sanggupkah engkau menghitung berkat Tuhan? Menyebutkannya satu demi satu dengan mulutmu menjadi satu confession, pengakuan dan ucapan syukur. Setiap orang, tidak ada yang tidak berdoa. Semua buka suara, kita patut berterima kasih kepada Bapa di surga. Mari kita bersyukur. Bapa di dalam surga, hamba-Mu bersyukur Tuhan. Kalau ingat diriku ini Tuhan, siapalah saya boleh berdiri di mimbar ini, membawa jemaat untuk melihat Tuhan, menikmati Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan, aku bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Jikalau Tuhan tidak menudungi, maka orang akan menghina hamba Tuhan. Tapi kasih setiamu lebih besar daripada hidup ini Tuhan. Aku berterima kasih, bersyukur melihat setiap pelayanan, setiap ibadah diatur dengan sedemikian baik. Bersyukur melihat sukacita jemaat-Mu Tuhan. Bersyukur melihat keberanian orang boleh beribadah. Bersyukur melihat anak-anak sekolah minggu kami boleh beribadah dengan sukacita. Bersyukur melihat setiap jemaat yang datang itu tidak pernah secara kebetulan. Bersyukur untuk pujian yang kami boleh nyanyikan lewat mulut bibir kami. Bersyukur untuk gereja kami. Bersyukur untuk pergumulan kami yang panjang Tuhan. Bersyukur Tuhan bahwa Engkau kepala gereja boleh terus memimpin gereja-Mu. Bersyukur Tuhan bahwa orang-orang tidak berguna seperti kami Tuhan, yang selalu memanipulasi Tuhan menurut keinginan kami. Tuhan tidak buang kami. Tuhan masih beri kami kesempatan memuji Tuhan lewat mulut bibir kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan pernah berikan dalam hidup kami. Seumur hidup kami bersyukur Tuhan, kami bisa lelah, kami bisa capek. Kadang kami bisa meragukan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan tidak pernah merasa capek berelasi dengan orang-orang seperti kami. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur kalau nanti kami boleh baca kebenaran firman-Mu yang agung dan mulia. Oh Tuhan, layakkanlah hamba Tuhan, layakkanlah jemaat yang adalah milik-Mu. Kami orang-orang yang seringkali tidak tertarik berterima kasih. Kami terlalu banyak melewatkan kebaikan Tuhan. Sampai satu kali itu diambil oleh Tuhan. Baru kami memohon pada Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mohon layakkan setiap kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus mencelikkan mata kami Tuhan. Beri hati kami itu rendah hati untuk mendengar, untuk mengerti, untuk berespon dengan benar, untuk taat dan untuk mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Engkau dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan dalam ibadah ini. Dan Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal dihormati di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersama-sama jemaat-Mu berdoa. Amin. Jemaat yang sekalian dikasih Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu, sebelum membuka bagian firman Tuhan, saya mau sharing sedikit bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Donald, kita baru melihat 2 bulan kita kembali ke tempat ini. Dalam 2 bulan kita ada 3 kali kebaktian di gedung Yedija, itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak ketika kebaktian di ruang tamunya Bapak Donald, mereka bertanya, kenapa gereja ada di sini? Ini rumah siapa? Lalu kami tunjukkan foto keluarga mereka. Ya, rumah keluarga Ibu Lilit dan Pak Donald. Kenapa kami kebaktian di sini? Kami tidak bisa menjelaskan.
Tapi kami jelaskan gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Mengerti anak-anak? Tidak mengerti. Tapi itu diajarkan ke mereka dan itu tidak mengurangi sukacita mereka untuk coba adjustment dalam kebingungan mereka, duduk di ruang tamu yang nyaman dan mereka tetap beribadah dengan baik. Bapak Ibu Saudara, tadi Pak Donald mengajak kita berdoa untuk beberapa orang-orang di Nigeria yang kalau beribadah atau menyatakan iman itu harus dengan pertaruhan nyawa. Kita itu tidaklah sampai sedramatis itu Bapak Ibu Saudara. Saya pun kalau ingat-ingat, saya ingat sekali waktu saya kecil itu mama sering memberi saya kaos ganti untuk kalau pergi sekolah minggu. Jangan-jangan di tengah jalan ada orang-orang di kampung yang melempari kami dengan telur busuk atau tomat busuk. Don't to be surprised ya. Kamu tinggal ganti baju, lap aja. Ya memang diajar demikian gitu ya. Maka di tempat yang 30 tahun lalu tidak ada medsos, tidak bisa diviralkan seperti itu. Kita bisa merasakan bagaimana kebaktian, hamba Tuhan yang kebaktian dikasih payung, jemaat di tengah hujan itu tidak ada yang beranjak, itu satu anugerah yang luar biasa. Ya, anak-anak sekolah minggu termasuk saya ya, pergi kebaktian itu dengan mengamat-amati, jangan-jangan di gang sana orang lempari kami dengan telur busuk dan tidak ada satu orang tua yang menghambat anaknya untuk tidak kebaktian. Paling seperti mama saya dikasih kaos nanti di sana ya udah kamu tinggal ganti, nggak usah terlalu bagaimana gitu ya. Maka kita akan melihat bahwa kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ketika tadi malam saya cerita tentang Keluaran 14 itu bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tuhan berkata, "Let my people go so that they may worship me." Mereka dibebaskan dari perbudakan. Goalnya cuma satu, supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Firaun katakan di sini saja mereka beribadah. Tuhan bilang tidak, tempatnya, metodenya, caranya bukan kamu yang atur, tapi Tuhan yang atur. Tempatnya pun Tuhan yang atur. Maka keluar dari tempat itu tempat penuh berhala. Umatku tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Kanan kiri katak pun jadi ilah, tidak bisa keluar. Tempatnya saya yang pilih. Tempat itu kudus, itu pilihan Tuhan. Saudara, dalam pergumulan orang bilang ngapain sih susah-susah tempat ini, ya udahlah cari tempat yang lain. Kalau nggak bisa minggu, carilah kebaktian hari Sabtu, Jumat, kira-kira begitu ya, praktis sekali. Mereka tidak pernah tahu kita kebaktian hari Minggu karena Kristus Yesus bangkit. Ada pertaruhan iman di situ. Maka Bapak Ibu, ibadah itu mahal. Bangsa Israel itu keluar karena dikorbankan. Mungkin jutaan anak domba yang disembelih. Mereka tidak mati karena malaikat maut itu melihat ada darah di depan pintu gerbang. Ibadah kita itu mahal. Kenapa? Karena kita beribadah ada darah yang tercurah. Kalau kamu tidak lepaskan umatku, maka aku akan bunuh anakmu. Itu udah di depan. Maka Firaun berkata, siapa Tuhan itu sehingga aku harus taat kepada kamu. Benar-benar dibunuh anaknya. Maka saudara akan melihat ibadah itu penuh dengan pengorbanan. Anak domba dimatikan, malaikat tidak cabut nyawa anak-anak sulung itu. Karena lihat ada simbol darah tercurah. Harganya begitu mahal Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan melihat ribuan tahun kemudian kita bisa beribadah, diterima Allah Bapa. Tidak lagi membawa anak domba. Tapi anak domba Paskah itu anak domba yang the Lamb of God who was slain, yang sudah disembelih itu. Maka kita boleh datang di dalam mesbah, di dalam perjamuan anak domba Allah. Kenapa? Ada tiket yang Bapak lihat. Anak domba Allah yang sudah disembelih. Maka kamu boleh beribadah kepadaku. Tidak ada yang boleh beribadah kepada Tuhan jikalau tidak ada darah anak domba di dalam hatimu. Enggak apa-apa juga sih tetap kebaktian, tapi penonton yang baik. Tapi tidak akan pernah merasakan
Betapa indahnya bisa beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita PW ya, hanya membayangkan besok ibadah. Beberapa orang itu sudah mulai mewek gitu kira-kira ya. Kenapa? Karena merasakan anugerah itu begitu besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita akan melihat ya, tadi pagi saya boleh sharing sedikit waktu saya saat teduh. Saya membaca Mazmur 42. Mazmur 42 itu Bapak Ibu tahu ya, seperti rusa rindu sungaimu. Please Bu jangan nyanyi, oke gitu ya. Itu lagu kesannya melo ya. Kalau Bapak Ibu lihat kalimatnya seperti rusa aku merindukan firman-Mu Tuhan, merindukan Engkau Tuhan. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Oh Tuhan, jiwaku itu haus kepada Allah yang hidup. Lalu ada pertanyaan, bilakah Tuhan aku boleh datang melihat Engkau dekat-dekat? Ayat bawahnya, air mataku itu menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, hei di mana Allahmu? Ayat bawahnya berkata apa? Inilah yang hendak ku ingat Tuhan. Apa yang mau ku ingat? Bagaimana aku berjalan maju di dalam kepadatan manusia untuk pergi ke rumah Tuhan. Waktu di pembuangan tidak bisa kebaktian, tidak bisa beribadah, kanan kiri dipaksa untuk menyembah ilah-ilah kafir di masa pembuangan. Baru orang-orang itu air mataku itu jatuh siang dan malam. Kenapa? Karena kami tidak bisa ibadah. Saudara keluar air mata karena apa? Nangis karena apa? Karena apa? Saya baru ingat loh Bapak Ibu Saudara. Waktu suami saya sakit, saya menangis. Maafkan ya, waktu saya sakit, saya ingat saya lebih banyak menangisi suami saya. Tapi saya berkurang air mata untuk saya. Karena bagi saya mau sembuh atau tidak sembuh, Tuhan tetap bisa dipermuliakan. Ya, mau ada mujizat, tidak ada mujizat, kemuliaan Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Saya bukan bilang saya orang hebat Bapak Ibu Saudara. Saya pernah nangis tapi gak pernah mewek. Kapan saya menitikan air mata? Ya sedikit untuk anak saya juga kira-kira ya. Tapi saya baru sadar air mata paling banyak saya keluar waktu saya tahu Tuhan jemaat-Mu tidak bisa beribadah. Saya nyetir, saya berhenti supaya tidak nubruk orang. Hanya untuk menangis. Selesai saya nggak tahu kenapa nangis. Waktu tahu kita boleh ibadah, saya masuk di dalam Grab. Saya pergi pelayanan ke Cikarang. Sepanjang jalan saya keluar air mata. Itu supir driver Grabnya itu lihat saya ini mungkin mikir, ini tante ini diusir apa suaminya apa bagaimana. Lalu dia bilang, apa ibu butuh tisu? Enggak. Saya bilang, Tuhan saya enggak mau keluar air mata, tapi enggak bisa Bapak Ibu Saudara, keluar sendiri. Saya sampai cubit-cubit diri saya, please deh, don't ratu drama. Saya berusaha membayangkan yang lucu-lucu, apa yang terjadi di gereja kita, membayangkan Ayub. Enggak kira ya. Enggak bisa ketawa Bapak Ibu Saudara, terus mengalir. Air matamu paling banyak keluar untuk apa dan untuk siapa? Kita sering kali mengeluarkan air mata, nggak salah untuk diri kita. Tuhan tanya, berapa orang keluar air mata untuk gereja Tuhan? Berapa banyak keluar air mata untuk saudara-saudara yang nggak bisa kebaktian? Berapa banyak orang yang keluar air mata untuk tahu orang untuk beribadah saja harus kehilangan anak, harus kehilangan istri, harus kehilangan nyawa. Hatimu sebagai satu tubuh Kristus merasa sakit tidak? Merasa terluka tidak? Berapa banyak air matamu? Maka Mazmur itu saya baru tahu itu dibuat di dalam masa pembuangan Bapak Ibu Saudara. Mereka dibuang, mereka gak pernah datang ke Yerusalem, mereka gak punya bait Allah, mereka tidak pernah beribadah. Mereka tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dan mereka menangis. Tuhan, air mataku siang dan malam, kapan ya aku boleh datang ke rumah Tuhan? Dia ingat dulu di antara kepadatan orang, dia datang ke bait Allah, datang untuk menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya setiap kita belajar menghargai kebaikan Tuhan, sadar anugerah Tuhan.
Bapak Ibu, untuk sadar indahnya anugerah Tuhan pun itu butuh anugerah. Saya tidak bermain kata loh Bapak Ibu Saudara. Sebagian orang merasa hari Minggu itu adalah hari, ya minggu lagi, ya minggu lagi, ya minggu lagi. Ayo kebaktian. Sepertinya ya kebaktian itu Tuhan itu mengganggu kamu. Tuhan itu mencuri waktu kamu. Saya udah capek Senin sampai Jumat, kapan lagi waktunya saya tuh me time. Kecuali Minggu, itu waktunya saya tidur, nonton sepuasnya. Lalu orang bilang, Bu kapan kebaktian? Aduh Bu gitu ya. Tidak semua orang merasa itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Merasa Tuhan itu kayak debt collector, mengambil waktumu. Maka saya kebaktian, ya udahlah karena namanya Kristen. Ya udahlah daripada ditanya terus sama hamba Tuhan. Ya udahlah bikin papa mama senang, ya udahlah gue store muka lah dua jam abis gitu pergi ke mall. Tidak semua, makanya saya baru ngerti. Oh Tuhan, untuk menyadari anugerah pun butuh anugerah di belakangnya untuk menopang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu ulang tahun gereja pusat, saya pimpin sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Kebaktian sekolah minggu. Saya ingat ya waktu anak-anak itu menyanyi, mereka tuh gak ngerti gerejanya ulang tahun, who care. Kalau dia ulang tahun, anak-anak senang. Papanya ulang tahun, temannya ulang tahun. Anak-anak kita bersyukur gereja kita ulang tahun. Nggak ngerti saudara. Lalu anak-anak itu menyanyi memuji Tuhan. Di antara anak-anak itu ada anak-anak kecil ya. Sipit dia bingung lihat semua nyanyi itu dia bingung Bapak Ibu Saudara. Terus waktu semua nyanyi haleluya puji Tuhan. Dia bilang shh, 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 shh. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya terbata-bata. Guru Lause bisa bahasa Mandarin. Tanya kenapa? Dia bilang jangan keras-keras, jangan berisik, tidak boleh nyanyi keras-keras. Kenapa? Baru tahu dia ikut satu keluarga di pusat itu ikut kebaktian. Mungkin dia dari China atau gimana? Nggak boleh nyanyi itu harus bisik-bisik. Kenapa? Karena di tempat dia nyanyinya itu bisik-bisik. Dengar firman Tuhan itu bisik-bisik. Jadi dia surprise. Terus dia suruh yang lain tuh tidak boleh nyanyi keras. Loh, nggak boleh. Nanti kita ditangkap, nggak boleh. Saya lihat Tuhan, anak kecil ini alat peraga yang begitu baik. Arti beriman di hadapan Tuhan. Maka waktu tahu di sini boleh, di sini nyanyi, dia nggak ngerti versi Indonesianya, tapi dia cuma tepuk-tepuk tangan dan dia nyanyi seperti orang yang mau menari di situ Bapak Ibu Saudara. Seperti orang yang mereka tidak bisa ngikut nyanyiannya, dia gembira, dia suruh kita nyanyi lebih keras. Kadang-kadang kita perlu peraga seperti ini ya untuk melihat arti anugerah. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu sabar dan baik. Menunggu kita berespon dengan benar di dalam ibadah. Mari jemaat kita buka Keluaran pasal 15. Mari kita buka Keluaran, saya janji kepada persekutuan wilayah kemarin, saya akan melanjutkan di dalam pasal 15. Tadi malam bahas pasal 14. Sekarang mari kita masuk di dalam pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat pertama sampai dengan ke-12. Bapak Ibu, kita akan membacakannya bergantian. Ayat pertama bapak-bapak, ayat kedua kaum wanita, ayat ketiga semua remaja, pemuda-pemudi yang belum menikah. Ya, mari kita baca sampai ayat 12. Silakan bapak-bapak. Tuhan itu kekuatanku dan masyurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia.
menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Karena nafas hidungmu segala air naik berimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pertama kali kita melihat bagaimana paduan suara paling besar sepanjang sejarah. 1,5 juta, bahkan ada beberapa penafsir yang katakan kemungkinan besar bisa 2 juta orang yang keluar dari Mesir. Itu mereka melihat dengan mata kepala sendiri di dalam pasal 14. Tuhan berjanji kepada mereka, Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu diam saja. Orang-orang tadi keluar, mereka dengan sukacita, tapi ketika mereka melihat bahwa life it is real, hidup itu tidak seperti bayangan mereka, membawa emas, membawa perak keluar dari perbudakan lalu mereka bebas, tidak. Hanya beberapa waktu kemudian Alkitab katakan Tuhan yang izinkan mereka, harusnya mereka jalan lebih jauh. Tapi Tuhan suruh mereka putar balik untuk apa? Untuk berkemah dekat-dekat dengan bagian Firaun, sehingga Firaun itu masih bisa melihat mereka dan mereka mengatakan ini bangsa tersesat kali, GPS-nya muter-muter di situ saja. Maka pimpinan Tuhan seringkali membingungkan dan mereka seolah-olah itu tersesat. Kami di dalam persekutuan doa ada satu masa ya yang ikut biasa persekutuan doa. Saya tuh waktu diminta doa saya bilang, Tuhan ikut Engkau itu membingungkan loh Tuhan. Sampai mau doa itu juga bingung mau berdoa yang mana Tuhan. Ya tapi kita akan melihat seolah-olah GPS-nya Tuhan itu justru membawa ke jalan yang buntu. Tuhan izinkan mereka, maka di situ justru Firaun tertarik untuk mengejar mereka. Waktu Firaun mengejar mereka, kita melihat ya sekumpulan orang-orang budak ini ya. Mereka cuma tahu selama Tuhan itu kasih saya kesenangan, saya ikut Tuhan. Tuhan tidak kasih saya kesenangan, saya akan maki-maki Tuhan. Maka kita akan mendengarkan lagu yang keluar dari mulut mereka itu, mereka berteriak. Bisa bayangkan 1,5 juta orang itu berteriak-teriak. Apa kami ini tidak lebih baik apa mati di Mesir? Emangnya di Mesir itu kagak ada kuburan buat kami, maka kami mesti mati di sini. Bukankah lebih baik kami kembali di Mesir daripada kami mati di tengah jalan? Saudara lihat ya, anak-anak Tuhan itu harus lewat pengujian. Kamu dan saya itu bisa bebas secara fisik, tetapi hati kita masih ketinggalan di belakang. Persis seperti anjing, saya ingat ya, saya punya keluarga itu ikat anjing itu rada kejam ya Bapak Ibu Saudara. Itu dirantai sampai dia besar, kemudian saya bilang, Om kasihan mati dia. Karena itu rantainya itu membuat dia gak bisa seperti bernafas ya. Saudara tahu itu dilepas, apa yang terjadi dengan anjing ini? Karena dari kecil dia biasa dirantai, rantainya dilepas, dia gak bisa keluar Bapak Ibu Saudara. Dia muter-muter di situ dan dia selalu cium-cium rantainya. Minta apa? Diikat lagi. Jangan kira Bapak Ibu Saudara, perbudakan dosa itu menakutkan. Kamu diizinkan keluar dari Mesir, hatimu itu mencintai rantai yang menindas kamu. Susah sedikit kamu akan bilang percuma, kami lebih baik jadi budaknya Firaun. Jadi biji mata Allah percuma. Toh akhirnya mati. Kalau boleh pilih, saya akan pilih jadi budaknya Firaun. Keren, matinya mungkin ada apa?
ada kuburannya daripada mati di padang gurun. Saudara akan melihat ya, pengujian kita paling tinggi waktu hidupmu susah. Tenang ya, sekarang tidak ada yang tertarik pada Tuhan. Kenapa? Kamu masih sehat, masih pinter, masih ada keluarga yang pelihara kamu, pekerjaanmu masih baik, segala sesuatu baik-baik saja. Coba cek, waktu doamu tidak dijawab, waktu kamu minta hal sepele Tuhan tidak kasih, waktu kamu mengalami kesakitan, di situ kamu boleh lihat percuma ikut Tuhan. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percuma Tuhan memberikan janji. Bilang pada mereka, aku yang akan berperang dan kamu diam saja. Maka di situ kita melihat artinya kemenangan tanpa peperangan. Karena mereka nggak sempat perang Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang perang. Dan Tuhan mengizinkan mereka itu melewati bagian yang kering dan mereka menyeberang. Lalu mereka semua takjub. Itu adalah background di dalam bagian ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itu kita akan melihat bagaimana orang-orang itu menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Ini pujian penuh kemenangan, penuh ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Inilah kita baru melihat pertama kali mereka tanda kutip beribadah kepada Tuhan. Mereka menaikkan nyanyian begitu luar biasa. Itu bisa bayangkan ya, daerah padang gurun 1,5 juta orang semua nyanyi. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tadi saja saya mendengarkan ya, semua orang menyanyi, itu gedung ini terasa kecil sekali ya. Tapi 1,5 juta orang itu ibadah pertama kali karena mereka melihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betul yang Tuhan katakan, let my people go. Biarkan umatku pergi supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Mereka menaikkan pujian pertama kali ketika mereka itu keluar dan Tuhan memberikan kebebasan untuk mereka. Bapak Ibu, penderitaan bangsa Israel yang terbesar bisa jadi karena kerja paksa. Bisa jadi karena cambuk. Bisa jadi karena dihina oleh orang-orang Mesir. Mungkin, tapi penderitaan mereka yang paling besar, mereka tidak pernah tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Mereka tidak pernah tahu. Maka waktu mereka keluar itu kita akan melihat ya, satu pujian yang luar biasa. Dan satu sorakan yang penuh dengan sukacita. Mereka memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat pujian ini pujian yang luar biasa, memiliki pengajaran. Banyak orang nyanyi itu tidak ngerti apa yang dia nyanyikan. Banyak orang nyanyi karena musiknya itu easy listening. Banyak orang nyanyi itu berpusat saya. Above all, di antara semua Tuhan itu mengasihi saya. Betul Bapak Ibu Saudara. Tapi saya itu bukan yang utama. Pujian yang paling utama kalau spotlight itu disorotkan bukan kepada saya, tetapi kepada Tuhan. Saya nggak suka kalau ke Reform, lagunya itu saya kurang in tune, nggak suka memang sih. Kadang-kadang entah ketinggian yang nyanyi ajak pimpin, entah kerendahan gitu ya. Di tengah-tengah masih atur not nada dan lain sebagainya, ngangguk semua ya. Berarti beberapa merasakan ya. Jadi cobalah cari gereja yang saya itu diakomodasi keinginannya. Kok enak ya, kok cocok ya dengan saya ya. Datang kebaktian pagi-pagi, baru bangun tidur suruh nyanyi suci, nggak masuk iniku gitu ya. Nggak rasakan, coba bisa nggak saya itu diakomodasi. Tapi pujian ini pujian agung sekali. Bukan karena orang banyak yang nyanyi. Tapi setiap kata itu Tuhan dipermuliakan di dalam pujian. Nggak ada ruang buat manusia, saudara nggak akan lihat. Aku Musa dipimpin, oh Israel dikasihi, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Gak ada Bapak Ibu Saudara, gak ada. Semuanya bicara Tuhanku itu siapa dan dia bekerja dengan cara seperti apa. Coba Bapak Ibu cek. Sampai lagu itu penutup di dalam pasal yang tidak, ayat yang kita tidak baca itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-18 itu pujiannya, Tuhan itu kekal memerintah selama-lamanya. Kembali lagi spotlight itu diarahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak kita itu menyanyi untuk memikirkan Tuhan, Kau layak dipuji. Seperti apa ya Tuhan? Tuhan yang saya kenal itu seperti apa? Lagu-lagu harusnya membawa kita beribadah itu untuk mengajak kita siap bertemu dengan siapa Tuhan kita.
Dan menarik Bapak Ibu Saudara, Musa pemimpin pujian, nanti Miriam dengan rebana, dengan alat musik mengajak semua perempuan itu menari. Tapi saudara perhatikan ya, Musa waktu memimpin pujian, baiklah aku ini menyanyi bagi Tuhan. Karena ia tinggi, dia luhur ya, kalimat itu. Tuhan itu tinggi luhur, triumph gloriously. Tuhan itu diagungkan. Bapak Ibu Saudara, Musa itu memimpin orang banyak, padusnya banyak. Tapi Musa mengambil kata-kata yang sangat personal, yang private. Ini lagunya komunal Bapak Ibu Saudara. Ini bukan lagu yang kita masuk di kamar, selidiki hatiku, itu juga bagus. Ini bukan lagu yang jiwaku, yang seolah-olah saudara personal dengan Tuhan. Enggak, ini padusnya ini besar-besaran Bapak Ibu Saudara. Tetapi Musa tetap mengambil kata-kata private, personally. Karena Musa tahu, orang kalau datang di hadapan Tuhan komunal seperti ini, itu adalah tempat persembunyian paling tenang di dalam ibadah. Mengerti mau saya? Semua orang yang datang di dalam ibadah ini, badanmu ada di sini, hatimu itu bisa ada di HP kamu. Hati kamu bisa di tempat lain. Beberapa orang datang ibadah di tempat ini mungkin sembunyi di punggung orang lain. Gak ada kaitannya, saya di belakang, saya di belakang. Tapi saya datang di dalam jemaat Tuhan yang besar. Saya datang di dalam komunal, saya memuji Tuhan. Tapi Musa katakan, tidak, lagu ini private. Ini bicara mengenai kamu dengan Tuhan. Di dalam ibadah ini, tidak ada yang bisa sembunyi di belakang punggung orang lain. Karena di waktunya Tuhan, entah kapan, kamu akan melihat baiknya Tuhan ya, setia. Saya beribadah tidak pernah peduli, tapi dia tidak pernah putus asa pada saya. Saudara-saudara, setiap kita itu private di hadapan Tuhan. Mungkin kita datang di dalam komunal, publik. Kita datang karena diteleponin Pak Mazmur mungkin misalnya. Kamu datang itu karena sungkan diajak tetangga, dipaksa anakmu kah, dipaksa orang tuamu kah, in komunal. Saya datang kan gak kelihatan, 1,5 juta orang emang Tuhan lihat. Enggak lah, kita ngumpul sama-sama, angkat tangan sama-sama, berdoa sama-sama. Tapi hatiku entah di mana. Tapi Musa tidak memberikan ruang itu, private. Tuhan, bagiku, semua orang menyanyi, bagiku, 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 bagiku. Tidak ada yang bisa sembunyi. Bagiku Tuhan, bagiku you are nothing. Bisa juga lagunya gitu, bisa. Tapi semua orang akan private di hadapan Tuhan. Akan private. Maka saudara akan melihat setiap orang akan datang secara pribadi. Satu orang ya. Bu, tolong doakan suami saya, sudah lama gak ke gereja, lama gak ketemu. Bagaimana? Puji Tuhan, dia kebaktian di satu gereja ini Bu. Oh ya, gereja mana? Maaf Bapak Ibu ya, terpaksa saya menyebutkan satu denominasi ya. Di mana? Dia pergi ke gereja Katolik Bu. Oh kenapa malah di Reform biasa ke Katolik? Iya Bu, katanya lebih kusyuk, katanya khotbah itu gak lama-lama. Dan dia tuh merasa feel comfort, feel nyaman. Kalau kebaktian di Reform itu bawaannya abis pulang, kenapa ketawa? Kenapa? Letih, lesu, lelah. Kenapa? Dimarah-marahin sama hamba Tuhannya itu loh ya. Kamu. Keluarnya itu cuma rasa bersalah gitu ya. Capek banget ikut Tuhan ini ya, salibnya. Lagunya seperti keledai ku serahkan. Emang gak ada yang lain ya? Onta kek, kuda kek, yang lain gitu loh. Keledai, aduh Tuhan. Jadi dia merasa, suamiku merasa lebih rileks. Tapi kemudian lama kemarin baru bilang, saya baru tahu it means relax itu Bu. Yaitu apa? Satu ibadah yang tidak pernah mendesak orang harus berespon kepada Tuhan. Saya tidak bilang ibadah di Katolik itu membuat orang tidak berespon pada Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Jangan salah mengerti. Sometimes ibadah itu diatur sedemikian rupa, begitu banyak tata cara. Sehingga engkau ada jarak begitu jauh dengan Tuhan. Makin berjarak makin bagus. Tapi waktu kamu makin dekat dan kamu ditegur oleh Tuhan. Ini membuat kita I hate it gitu ya.
Ini 2 jam dimarah-marahi, lagunya saya nggak bisa mengikuti. Keluar kemudian, aduh capek banget jadi orang Kristen ya, harus begini, harus begitu. Maka saya mencari di mana saya bisa bersembunyi di antara orang banyak. Yang penting Tuhan lihat hatiku, selesai. Tapi Alkitab katakan, ya saya terima kamu menyanyi di dalam komunal. Tapi pujian itu keluar dari satu mulut demi satu mulut orang di hadapan Tuhan. Dan lagu ini langsung membagi, Tuhan Engkau itu tinggi, luhur Tuhan, gloriously Tuhan Engkau tinggi. Langsung dibandingkan street, yaitu apa? Kuda dan penunggangnya orang-orang Mesir itu dilemparkannya ke laut. Saudara itu ya dan saya, kalau kita betul-betul beribadah ya, kalau kita betul-betul memikirkan Tuhan dan kita datang itu private di hadapan Tuhan, nggak bisa saudara. Saudara itu datang sama Tuhan nggak bisa pegangan sama istrimu. Kamu nggak bisa pegangan sama suamimu karena dia cinta Tuhan, nggak bisa saudara. Nggak bisa pegangan karena opung saya, keluarga saya itu sintua. Minggir, nggak bisa saudara. Kamu sendirian sama Tuhan. Itu di dalam ibadah kita sendirian di hadapan Tuhan. Kita harus berhadapan sendirian di hadapan Tuhan. Keluarga kita tidak akan ada kontribusi apapun kita di hadapan Tuhan. Kecuali dia berkontribusi mungkin mendoakan dan memaksa kamu. Selebihnya kamu berhadapan dengan Tuhan. Maka kalau kamu betul-betul beres right from the start. Seperti itu. Maka kamu langsung sistem nilaimu itu dibalik. Langsung masuk di dalam ayat selanjutnya. Oh Tuhan, Engkau itu tinggi Tuhan, luhur. Lalu kereta-kereta mereka itu sepele itu semua. Saudara tahu ya, Mesir itu betapa dikdaya Bapak Ibu Saudara. Zaman itu orang kalau perang cuman Mesir saja Bapak Ibu Saudara. Yang perang itu naik kuda, naik kereta. Saudara tahu ya bagaimana siapa itu Firaun mengejar bangsa-bangsa budak ini pakai berapa? 600 kereta perang saudara. Di zaman itu yang punya ide untuk perang pakai kereta itu kita harus respect ya. Itu kebudayaan Mesir, Egypt kuno itu sudah memikirkan perang itu tidak bisa cuman manusia biasa. Orang Greka pun saudara, tertentu jenderal-jenderal tertentu saja yang naik kereta atau naik kuda. Selebihnya ya jalan kaki. Tapi Alkitab katakan tidak Tuhan. Di zaman yang orang itu mengagungkan Egypt, luar biasa serdadunya. Itu belum kepikir bikin kereta itu seperti apa ya. Tapi mereka di zaman kuno punya strategi perang luar biasa. Tapi orang yang beribadah itu sistem nilai hidupnya gak mungkin kacau kebalik-balik, gak mungkin. Ketika dia sudah right from the start, dia langsung bisa melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang benar. Walah Tuhan, yang mulia itu Engkau. Ini semua itu enggak ada nilainya Tuhan. Ditunggang balik, ditenggelamkan. Kira-kira demikian. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak kagum, tidak terpesona sama Tuhan, maka saudara akan terpesona sama yang lain-lain. Karena kamu dan saya itu memang didesain untuk menyembah Tuhan. Kalau kamu enggak mau menyembah Tuhan, pasti ada Tuhan yang lain dalam hidupmu. Karena kita itu desainnya memang to worship. Kalau kamu sampai bilang, minggir Tuhan, gua gak tertarik menyembah Tuhan. Waktu kamu usir Tuhan, pasti ada Tuhan yang lain. Yaitu siapa? Hantu. Tinggal diganti-ganti aja. Tuhan. Kalau kamu gak menyembah Tuhan, kemungkinan kamu menyembah kepandaianmu. Kemungkinan kamu menyembah kesehatanmu. Kemungkinan kamu menyembah prestasimu. Kemungkinan kamu menyembah, gue ini selalu ditolong Tuhan, gue selalu lolos nih, pasti ada aja lah pertolongan Tuhan. Kamu akan menyembah pengalamanmu mungkin. Maka Tuhan katakan gak bisa. Kalau kamu tidak menyembah saya, pasti kamu tukar saya dengan yang lain. Maka Musa katakan tidak, kereta itu tetap kereta, Tuhan itu tinggi luhur. Bapak Ibu di dunia ini kalau saudara tidak right from the start, kita bingung-bingung loh Bapak Ibu Saudara. Dunia ini mengidolakan ilah-ilah berhala. Orang yang sukses, orang yang terkenal, orang-orang yang hebat, orang-orang yang anti segala hukum. Itu yang dipuja-puja Bapak Ibu Saudara. Itu semua berhala zaman ini. Berhala yang memiskinkan kita, yang memperbudak kita Bapak Ibu Saudara.
Kita bangga dengan semua kesehatan kita. Kita akan kacau. Kenapa ya? Karena kita tidak pernah terpesona sama Tuhan. Kita tidak pernah kagum melihat Tuhan. Makanya akan diisi dengan Tuhan-Tuhan yang lain di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, Musa itu menyanyi, oh siapa seperti Allah kita? Ada kalimat begitu kan? Ayat 11. Siapa yang boleh disamakan seperti Tuhan kita? Ada enggak? Karena Musa mengakui di zaman itu 4.500 tahun yang lalu itu mereka juga punya Bapak Ibu Saudara Tuhan-Tuhan yang lain, ilah-ilah yang lain. Ya ilah-ilah kita sekarang ini orang hebat, orang berkuasa, orang berpangkat, orang kaya, orang yang very sport, orang yang gak bisa sakit, untouchable sepertinya. Itu semua gambaran berhala sepanjang zaman Bapak Ibu Saudara. Kita kepingin seperti mereka, orang-orang terkenal, YouTuber hebat yang punya kekuatan, dengan satu klik aja dia bisa membuat orang itu ngikut dia. Ya itulah kalau kita idol itu kita kagum karena kita gak punya seperti dia. Makanya kita idol dia, kita kepingin jadi kayak dia. Dan kadang-kadang ya, orang-orang yang para pengagum YouTuber KW seperti kamu dan saya ini bisa lebih aneh daripada idol kita. Kita kepingin seperti mereka. Tapi Musa katakan tidak. Emang siapa yang bisa dibandingkan dengan Allah kita? Dibandingkan dengan 3 karakter. Karena Allah kita itu mulia, kudus dan menakutkan. Pegang itu seumur hidup kita. Kamu dan saya harus kagum karena 3 hal. Tuhan kita itu mulia. Tuhan kita itu kudus. Dan Tuhan kita itu menakutkan. Saudara terlalu banyak mendengarkan khotbah Allah itu baik, Allah setia, Allah beranugerah. Anugerah itu selalu berjalan dengan hukuman. Coba pikir, kenapa kita berani menghina anugerah Tuhan? Karena anugerah itu selalu diceraikan dari hukuman. Orang-orang yang berani menghina anugerah karena selalu dia pikir dia itu tidak layak dihukum. Biasanya gitu. Coba saudara berbicara satu dengan yang lain. Saudara tahu ya orang itu menghargai anugerah. Makin dia hargai anugerah, saudara dengarkan bahwa dia itu betul-betul nothing, musuh Allah, layak dihukum. Makin dia bisa mengerti konsep anugerah Tuhan. Kalau enggak, I deserve it. Saya lahir dari keluarga Kristen, saya baik-baik saja. Saya semua baik loh, saya cinta Tuhan loh. Ya saya melayani Tuhan sampai I deserve it. Saudara orang ini gak ngerti anugerah. Anugerah itu selalu berjalan dengan Tuhan itu menakutkan. Baru kita bisa sadar anugerah. Mari kita kembali ke dalam bagian ini. Dan Musa mengajak kita itu apa? Tuhan engkau itu kupuji, engkau keselamatanku. Ayat 3 tadi yang dibaca oleh para pemuda. Para pemuda mengatakan apa? Tuhan itu pahlawan perang, El Gibor. Dia pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Bapak Ibu jujurlah. Kita itu memikirkan Tuhan engkau kasih. Tuhan engkau gembala baik. Tuhan engkau sahabat yang baik. Kita punya ide itu loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kita itu enggak pernah Bapak Ibu berdoa. Tuhan engkaulah pahlawan perangku. Ada enggak? Ada enggak? Jarang ya. Kayaknya kayak orang kalau dengar orang mimpin doa ya. Tuhan engkaulah pahlawan perangku. Dia lagi perang sama istrinya, sama keluarganya, apa di pengadilan. Orang itu aneh langsung merasa saudara itu awkward. Apa sih? Saya sampai mikir-mikir kapan ya Tuhan saya berdoa. Tuhan engkau pahlawan perang, itulah namamu. Saudara kita kenal Allah itu El Shaddai. Allah yang menyukupkan, menyediakan. Berapa kita berrelasi Allah itu pahlawan perang. Kenapa? Kita nggak tertarik loh Bapak Ibu Saudara berdoa seperti itu. Kenapa? Karena mungkin sekali kita tidak pernah merasakan bagaimana terdesaknya hidup di dalam peperangan. Hanya orang-orang yang tahu bahwa peperangan itu krusial, genting, terdesak, kadang bisa menang, seringkali kalah. Baru mengerti betapa indahnya kita itu mengenal Allah kita itu, Allah itu pahlawan perang kita. Dia itu berjalan di depan, dia pahlawan, dia yang sudah berkorban supaya kita tidak dimatikan.
Semua pahlawan, jenderal-jenderal itu berjuang supaya semua tentara pion-pion itu mati duluan. Dia matinya terakhir. Tapi pahlawan kita itu berjalan di depan. Maka Musa katakan, Tuhan engkau itu pahlawan. Karena kemarin kami gak perang loh Tuhan. Kami cuma marah-marah. Kami teriak-teriak. Balik-balikan aku ke Mesir. Mati di Mesir aja. Kami gak sumbang apa-apa loh Tuhan. Cuman sumbang penghinaan kepada Tuhan. Lalu yang perang siapa? Tuhan. Yang perang Tuhan. Itu kemenangan tanpa peperangan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu urgensinya perang. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu papa saya itu cerita ya. Dulu papi itu ya dia cerita di masa perang. Dia cerita dipanggul papanya karena desanya waktu itu waktu Jepang masuk ya. Waktu Jepang masuk dia cerita pergi ke ladang orang dengan beberapa tetangga. Mereka kelaparan sembunyi semalam-malaman. Tiba-tiba dari balik semak itu keluar ada satu orang. Kaget loh, sama-sama sembunyi. Papa saya hanya cerita orang itu yang punya ladang di situ. Lalu ternyata apa? Dia keluarkan dari balik rumput-rumput itu pisang-pisang muda. Pisang yang muda itu loh Bapak Ibu Saudara dipotong sebelum waktunya. Papa saya cerita. Lalu orang itu bagi kita semua, kamu siapa? Papa saya cerita, orang itu yang punya ladang. Dia tebang semua pisang-pisangnya yang masih muda, dia rebus, dia kasih makan kepada anak-anaknya, ada 3 perempuan semua makan dari pisang rebus yang muda itu, lalu dia bagi. Papa saya bilang, orang itu pahlawan luar biasa. Begitu Bapak Ibu Saudara ya, ngerebus pisang muda, kasih sama papa saya dan opa saya, lalu dia bilang, orang ini pahlawan. Kenapa dia bilang pahlawan? Kenapa dia bilang pahlawan? Karena papa saya merasakan tidak bisa makan berhari-hari, ketakutan sembunyi. Lalu ada orang yang tolong kasih pisang mentah, direbus, dipaksa untuk direbus. Papa saya bilang orang itu pahlawan. Kalau mungkin lewat 1 malam kita semua bisa mati di situ karena ketakutan. Kenapa orang bisa sebut orang itu pahlawan? Karena dia pernah merasakan kondisi seperti akan cemplung ke jurang. Ditowel sedikit akan genting dan gak ada pertolongan dari lain. Lalu orang itu pegang tangan kita. Baru merasakan susahnya, ketakutan, terdesak. Baru merasakan urgensinya ditolong. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dalam mendidik anak. Saudara kita seringkali menjadi penghambat anak-anak kita bergumul di hadapan Tuhan. Mereka bahkan tidak pernah merasakan kesusahan hidup sampai gak pernah kepingin berdoa sama Tuhan mengenai makanan dan minuman. Gak keburu berdoa. Seorang dokter anak bilang, anak-anak sekarang bukan cuma autis tapi kelambatan berbicara 37% dibanding anak-anak 37 tahun lalu. 30 tahun lalu. Kenapa? Karena anak sekarang kagak keburu nangis kata dia. Gak keburu nangis Bapak Saudara. Ya iyalah susternya banyak ya. Jadi dia gak perlu mak gitu ya. Beda kayak nenek saya yang anaknya 13 itu saudara ya. Itu dia cerita. Aku tuh susahnya merawat 13 anak. Kita denger ya lu sendiri yang mau melahirkan 13 anak. Cerita kenapa yang satu baru dikasih makan satunya mak. Satunya ini teriak semua gitu ya. Sampai dia bilang ada kakak-kakaknya mama saya itu akhirnya masak sendiri. Apa sendiri supaya nahan lapar gitu ya kira-kira. Kenapa? Baru merasakan posisi terdesak. Terus dokter ini bilang kalau sekarang enggak bu. Anak itu sekarang enggak perlu minta. Malah kenapa? Hitungannya per 2 jam susu, puding gitu ya. Apa? Pisang, buah, bubur. Kagak sempat teriak Bapak Ibu Saudara. Sudah makanan itu hitungannya per jam ya. Jadi gak pernah merasakan terdesak, gak pernah merasakan minta tolong. Dan tidak membutuhkan pahlawan. Tidak pernah merasakan seperti demikian. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang merasakan perlu ditolong Tuhan. Baru bisa mengatakan engkau itu pahlawan Tuhan. Pahlawan yang gagah perkasa. Saudara-saudara tidak semua loh orang yang datang dalam kebaktian ini merasa perlu ditolong Tuhan. Tidak semua Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang merasa perlu Tuhan. Enggak semua Bapak Ibu Saudara. Semua mungkin berpikir Tuhan yang perlu dia.
Maka saudara tidak akan pernah merasakan indahnya menyanyikan satu pujian. Seperti soldier, prajurit yang kelelahan, yang udah kecapean. Tapi kemudian melihat kami semalam tidak jadi mati. Kenapa? Karena panglima perang itu berjalan di depan kami. Bapak Ibu, prinsip perang itu konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai di dalam Wahyu. Itu konsisten. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu adalah medan peperangan. Itu tidak boleh hilang dalam otak kita. Saudara, kalau saudara merasakan hidupmu itu tidak ada peperangan, saudara bangun pagi, kerja, hidupmu itu biasa-biasa saja. Hati-hati saudara. Saudara tidak akan tertarik minta pertolongan Tuhan. Atau saudara memang seumur hidup tidak pernah ditolong Tuhan. Saudara-saudara, orang yang masuk di dalam kekristenan tahu hidup Kristen itu bukan lari-lari di playground, bukan jalan-jalan di kafe, bukan. Pada titik saudara percaya kepada Tuhan, sejak itu perjalanan iman kita adalah perjalanan peperangan rohani. Peperangan yang bukan kita ingin perang, tapi Tuhan yang desain. Peperangan yang terjadi mulai dari Taman Eden Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan berkata, ya ada satu permusuhan yang keluar dari mulut Allah. Kejadian 3 ayat 15 katakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini, antara keturunanmu ular dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu ular akan meremukkan tumit. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan peperangan itu terus berjalan. Akan ada selalu generasi itu terbagi dua. Akan ada Kain membunuh adiknya. Akan terus ada seperti itu di dalam sepanjang sejarah Bapak Ibu Saudara. Terus peperangan. Saudara mendengarkan bangsa Israel berperang. Daud berperang, Deborah berperang. Semua ada ide peperangan Bapak Ibu Saudara. Sampai kita melihat waktu Kristus datang pertama kali, pelayanannya sudah dimulai dengan peperangan. Yaitu apa? Roh Kudus sengaja membawa Yesus ke padang gurun. Roh Kudus sendiri yang membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Habis-habisan diperangi. Habis-habisan mendapat pencobaan. Habis-habisan diremukkan. Pada saat dia paling lapar, disitulah iblis datang. Dan iblis mencobai apa? Bapak Ibu, kita masuk di dalam perjanjian lama. Semua gambaran peperangan itu tidak lagi fisik Bapak Ibu Saudara. Semua peperangan Yosua, Musa perang, Daud perang, raja-raja perang, bangsa Israel perang. Itu menjadi satu gambaran bahwa nanti hidup kita selama-lamanya akan hidup di dalam peperangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi masuk di dalam perjanjian baru, switch. Peperangan tidak lagi bicara mengenai fisik. Tetapi peperangan di dalam tahta hati kita Bapak Ibu Saudara. Iblis itu datang dengan kalimat, jikalau engkau anak Allah. Saudara perhatikan ya. Perang yang iblis kerjakan mati-matian itu adalah apa? Iblis mati-matian membuang salib dari hidup kamu dan saya. Itu perang yang gencar-gencaran iblis kerjakan dalam hidup kita. Kamu anak Allah kan? Oh enggak boleh lapar. Oke, namanya anak Allah itu enggak boleh susah. Anak Allah sejati itu rubah 5 roti dan 2 ikan. That's it. Itu namanya anak Allah. Lah kamu anak Allah kiri kelaparan. Itu bukan anak Allah. You have to prove it. Yesus terus digempur, salib dibuang, salib dibuang. Gak boleh susah, gak boleh lapar, gak boleh menderita. Buang, buang, buang semua. Saudara akan melihat peperangan paling besar itu di tahta hati kita. Itu peperangan paling besar. Sebagian orang peperangannya masalah, gua gereja enggak ya? Jangan tertawakan. Sebagian orang mikirkan, gua perlu perpuluhan enggak ya? Tapi saudara akan melihat medan peperangan setiap hari waktu kamu ikut Tuhan pun itu tetap ada Bapak Ibu Saudara. Medan peperangan dan peperangan terakhir waktu iblis katakan, jikalau engkau anak Allah, apa katanya? Lihat seluruh kemuliaan dunia ini. Aku akan berikan ini kepada kamu. Tetapi kamu sembahlah aku. Saudara tahu panglima perang kita yang sejati? Dia berjalan di depan kita.
Dia mempersilahkan dirinya habis-habisan dibully. Dia mempersilahkan iblis itu memberitakan berita hoaks. Semua ini punyaku loh. Saya kasih ke kamu, cukup sepersekian detik kamu menyembah sama saya. Hidup lu gak bakal susah. Apa yang Yesus lakukan? Enyahlah engkau iblis. Yesus tidak pakai berdebat apapun. Iblis langsung diusir. Saudara tahu tidak? Jikalau misalkan andai kata Yesus pada saat itu sepersekian detik saja dia tahu iblis bohong. Lalu dia menyembah iblis. Habis itu iblis yang diusir. Maka apa yang terjadi? Seluruh isi dunia ini saya berikan kepada kamu. Kalau saja Yesus saat itu menyembah iblis, klik sepersekian detik saja. Maka saat ini kamu dan saya tidak akan mengalami penganiayaan. Maka saat ini kamu dan saya tidak akan pernah merasakan harus memilih anak saya didor kepala ditembak atau saya menyangkal Tuhan. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dunia ini milik kita. Tidak akan ada kesusahan. Mungkin kita menginjili orang, percayalah Yesus. Enggak, langsung dia bertobat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Seluruh isi dunia ini ada di bawah kaki kita. Tapi panglima perang kita memutuskan, go on, perangnya lanjut. Dia memukul genderang perang paling keras. Bung! Enyahlah engkau iblis. Maka apa? Maka kamu dan saya sampai kita mati akan mengalami kesulitan karena iman kita. Kenapa? Panglima perang kita memutuskan tidak mau kompromi. Dan dia tahu kita akan mendapat imbas dari peperangan yang sudah dia kerjakan. Karena Alkitab bilang, maka iblis itu mundur dan dia menunggu waktu yang tepat untuk kembali memberikan serangan. Bapak Ibu sampai dalam perjanjian baru kita melihat perang itu bukan lagi fisik. Alkitab katakan kenakanlah senjata perlengkapan Allah. Peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Peperangan kita itu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Gak kelihatan. Peperangan kita itu melawan segala kedengkian, kejahatan dan peperangan yang paling besar. Itu mentaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa tiap hari, Bapa jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Setiap hari, jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Itu menjadi peperangan kita setiap hari. Setiap hari Tuhan katakan, kalau aku berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami. Minta makanan setiap hari, juga minta ampun untuk dosamu setiap hari. Semua yang tidak terbiasa minta ampun dosa tiap hari, coba cek, kamu pasti sulit mengampuni orang lain. Kenapa? Enggak terbiasa minta pengampunan tiap hari. Coba kamu latih dirimu punya habit, tiap hari lihat diri itu perlu diampuni, tiap hari minta diri diampuni. Kamu sulit dendam sama orang lain, sulit. Kenapa? Kamu sendiri perlu diampuni Tuhan. Tapi itu butuh minta setiap hari. Bukan cuma minta makanan setiap hari. Berlaku sejajar setiap hari. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen adalah peperangan rohani. Bapak Ibu banyak pilihan-pilihan. Maafkan, kadang kita itu sudah jadi Kristen pun. Kita lihat ada peperangan-peperangan harga diri yang luar biasa. Sebagian kita, maaf Bapak Ibu Saudara ya, kita itu lebih takut dibilang gak punya adat daripada dibilang gak punya Tuhan. Sebagian orang itu kadang-kadang kalau cerita, aduh Bu saya harus siapkan ini untuk adat. Apalagi kalau di Toraja Bapak Ibu Saudara, dia cerita itu kalau kakek saya udah umur 89 mau 90, kami tuh nyarinya itu kerbau apa itu yang kerbau putih pink itu yang ada bunga-bunganya itu loh. Itu carinya itu di mana, itu yang langka. Harganya itu bisa sampai mau 1/4 M untuk satu kerbau itu sendiri. Mereka harus berhutang kanan kiri. Terus saya bilang, kenapa menyusahkan seperti itu? Jawabnya apa?
kami lebih takut dikeluarkan dari adat daripada dari gereja. Saudara lebih berani dibilang ateis, lu gak punya Tuhan lu. Kalau saudara bilang, kamu ini gak cinta Tuhan ya. Emang lu cinta Tuhan? Gitu. Saudara masih bisa jawab. Coba kalau saudara bilang, lu gak punya adat ya, lu gak tahu adat. Takutnya luar biasa. Takut sekali, itu terjadi di luar ya. Gak di GRI Duren Sawit ya, terjadi di luar. Seperti itu, tapi saudara akan melihat peperangan-peperangan pilihan. Peperangan-peperangan yang jikalau kamu, maka saudara akan melihat Bapak Ibu Saudara, tahta terbesar yang diperebutkan Kristus itu adalah hati kita. Tapi puji Tuhan, peperangan kita bukan untuk mendapat kemenangan, tetapi dari titik kemenangan. Itu peperangan kita. Puji Tuhan, suatu waktu kita mungkin bisa jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Peganglah itu. Kamu dan saya bukan memburu supaya menang, tapi panglima perang kita sudah menang. Bapak Ibu tahu, saya pernah cerita ya, di seorang jemaat keluarga kaya, syaraf terjepit karena KKR regional, jatuh dari Gojek. Pulang itu pergi ke Singapura semua. Dokter bilang kalau dioperasi 50-50, bisa jalan, bisa vegetatif, bisa lumpuh seumur hidup. Saudara, keluarga susah sekali. Lalu anak-anak itu manipulatif papa, tipu-tipu, singkat cerita bawa ke orang pintar, katanya Kristen. Didoain pakai dalam nama Yesus, tapi kita tahu itu sinkretisme. Antrian panjang. Dan dia cerita, itu kursi roda dibawa Bu Mercy, bawa maju-maju. Dia bingung ya, orang yang masuk dari ditandu keluar bisa jalan. Orang yang dia bilang aneh-aneh loh, nggak aneh Pak. Tapi orang-orang yang nggak, rasanya itu sudah jalan miring-miring, sudah fly, ada infus, keluar itu bisa jalan. Justru saya mikir, Tuhan emang gini ya caranya Tuhan. Bukan saya anti kesembuhan, tapi dia langsung ingat Paulus sendiri, Tuhan bilang, sudah berteriak 3 kali loh kamu kepada saya, tapi duri dalam daging itu enggak diangkat. Saya cuma kasih karunia untuk menanggungnya. Terus saya siapa Tuhan? Saudara, antrian makin dekat. Dia cerita, nomor 3 dari dia ya. Jadi dia satu. Anaknya udah seneng semua saudara, jam 2 pagi. Saudara tahu, di situ saya nunggu ceritanya. Dia cerita yang nangis itu istri dan anaknya. Kenapa? Papanya mengatakan, stop, kita pulang. Anak bilang, ini dari jam 5 sore, udah nunggu papa, antrian sudah depan. Dia memutuskan apa? Tidak. Papa tidak akan mau disembuhkan dengan cara seperti ini. Walaupun dia cerita ya, papanya tidak bisa tidur terlentang. Jadi tetap duduk gitu Bapak Ibu Saudara, karena sakit waktu diluruskan badannya. Dia nangis ya, dikompres semua. Terus dia katakan apa? Bu Mercy, saya cuma ingat satu ayat. Saya bilang, ayat di mana ya Pak? Saudara tahu ayat di mana? Itu loh, Kejadian 3 ayat 15 itu tadi. Sampai sekarang tuh saya agak bingung di mana implikasinya, koneksinya itu loh di mana. Dia bilang apa? Waktu saya bilang, tidak. Sampai mati papamu tetap sakit, tidak. Ayat mana yang Bapak ingat? Kan saya tanya gitu. Itu Kejadian 3, bahwa aku akan meremukkan kepala iblis. Iblis berkata, terang saja Ayub cinta engkau. Kau jagai dia kan, kau pelihara, terang aja dia cinta. Itu semua hamba Tuhan yang berani khotbah kayak gitu. Itu khotbahnya iblis dia pakai di mimbar. Ikut Tuhan kaya diberkati. Iblis bilang, ya terang aja dia cinta engkau. Kau jagai. Maka dia katakan, saat itu ayat itu saya ingat. Saya ingin Tuhan ada orang seheroik ini ya. Tuhan beri kekuatan. Saya ingat kalimat itu. Saat itu saya injak kepala si ular itu. Saya mati pun dengan keadaan sakit. Saya tidak akan mau kompromi dengan cara ini. Lalu seluruh anak membawa papa itu pergi keluar.
Semua bingung, antri dari jam 5 pagi saudara. Saya butuh lama untuk melihat koneksinya. Saya cuma tahu tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Penderitaan kah, kesusahan kah, kematian kah. Ayat-ayat yang paling kita sukai ya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Saya seumur hidup baru tahu loh. Orang itu tahan menderita karena Kejadian 3 ayat 15. Dari mana? Dia seperti orang yang pergi medan perang, tapi compang-camping dan sedang lumpuh. Tapi he is a very courageous man. Karena dia tahu, panglima perang yang sejati pun menolak segala hak istimewa untuk tidak menderita di dunia ini. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat doa kita. Besok beberapa pengurus masih bertemu dengan beberapa orang di belakang. Kita berdoa dengan tidak mentalitas penakut dan pecundang. Kita berdoa bukan untuk mendapat kemenangan, tetapi sudah mendapat kemenangan. Kita berdoa supaya setiap bapak-bapak besok yang akan bertemu dengan sekian puluh banyaknya orang adalah orang-orang yang sudah lebih dulu melihat kemuliaan Tuhan. Adalah orang-orang yang pergi atas nama Tuhan. Adalah orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu panglima perang yang gagah perkasa. Hari ini, besok jangan lupakan lewat di dalam saat doamu. Untuk kita bisa kebaktian, itu ada begitu banyak orang yang harus setiap hari mencucurkan air mata, berdoa. Besok adalah kemungkinan final terakhir. Kita tidak akan mundur. Tuhan memberkati kita. Di dalam ruang kerjamu saat doamu, itu adalah saat peperanganmu sebagai laskar Kristus. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan di GRI Duren Sawit. Kiranya Tuhan memberkati di dalam perjalanan dan pertempuran rohanimu. Bahwa panglima perang kita sudah menyerahkan nyawa. Bapak Ibu, satu orang anak sekolah minggu saya memamerkan mamanya itu membeli buku-buku cerita all around the world tentang pengorbanan. Terus dia bawa, Lause, ini ada cerita bagus di Rusia. Oh ya, terus dia cerita, ada seorang raja, saya paling suka cerita ini. Coba cerita Kevin. Terus dia cerita, raja di Rusia ketika dia pulang perang, dia cerita, raja itu naik ke dalam sebuah kereta, dia baru menang perang, lalu para penjaga itu menjaga kereta itu. Waktu mereka masuk di dalam salju, ya kalau kita tahu di Rusia itu semua penuh salju, tiba-tiba dia ceritakan, dia buka lembaran, keluarlah dari hutan itu gerombolan wolf, serigala, mengendap-endap. Lalu dia katakan serigala itu banyak sekali keluar dari atas gunung-gunung. Karena memang mereka itu kalau berburu kan di dalam kelompok ya, di dalam gerombolan ya. Lalu mereka baru sadar kereta yang tentara yang lain itu sudah lebih dulu jalan di depan. Lalu kereta raja itu tertinggal di belakang dengan 4 orang penjaga saja. Lalu dia bilang ini luar biasa loh, baca lagi. Lalu dia baca. Lalu apa yang dilakukan oleh raja di dalam kereta itu? Raja di dalam kereta itu lalu membuka jendela dan dia tanya, siapa yang mau berkorban untuk saya? Dan semua tentara itu ketakutan. Kenapa? Karena serigala itu mulai berlarian dari berbagai sudut untuk menerkam kereta itu yang cuman diisi oleh 4 penjaga itu. Lalu apa yang dilakukan? Gak ada yang berani. Apa yang dilakukan oleh raja ini? Raja ini ambil tombak. Lalu dia pukul satu demi satu penjaganya, penjaga kereta, dan mereka jatuh dari kereta itu terbentur dengan karang dan terbentur dengan salju, maka mereka berdarah-darah. Lalu seluruh serigala itu karena bau darah ya, mereka memakan tentara-tentara yang jatuh. Lalu apa yang terjadi? Raja itu selamat. Luar biasa ya, tentara-tentara ini berkorban. Terus saya diam. Jadi kamu maksudnya apa? Iya ya, seperti Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Terus saya bilang,
Ya salah toh nak. Nggak gitu ceritanya. Kayak mana kamu nak? Iya loh berkorban. Enggak lah nak. Kalau Tuhan Yesus itu rajanya yang lompat keluar kereta. Supaya rajanya dikerubungi sama serigala. Lalu rajanya mati dan tentara-tentara penakut itu selamat. Oh iya ya. Kayak begitu Bapak Saudara. Gak ada bandingannya. Gak ada pembandingnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan, berilah kami ruang untuk mencerna apa yang kami dengar. Karena Tuhan tahu betapa terbatasnya kami Tuhan. Tuhan tahu bahwa kami tidak tertarik memikirkan tentang Tuhan. Maka Tuhan, kalau Engkau tidak tolong kami, tidak ada satu orang pun yang bisa berterima kasih karena kebaikan-Mu. Bapa dalam surga, berkatilah gereja-Mu yang adalah milik-Mu. Berkati di tengah-tengah terpaan dunia ini Tuhan. Kami tidak membuang salib dari gereja kami, dari hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, peperangan itu sudah selesai di atas kayu salib. Ketika Engkau berseru, sudah genap. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong perjalanan iman kami saat kami sehat atau saat kami sakit. Saat kami mengalami kebahagiaan atau saat kami mengalami bahagia. Engkau tetap berjalan bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan menjadi orang-orang yang hatinya berkobar untuk Injil Kristus Yesus. Tolong kami Tuhan menjadi prajurit-prajurit yang setia, yang berani mengkorbankan apapun yang ada dalam diri kami. Karena Raja kami sudah menyerahkan nyawa bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba Tuhan, berkati pengurus, berkati jemaat yang Kau kasihi Tuhan. Makin hari kami makin dewasa dalam iman. Makin hari makin menjadi orang yang tahu berterima kasih. Dan orang-orang yang menikmati Engkau lebih daripada apapun. Tuhan, jikalau gereja-Mu boleh melewati kesusahan-kesusahan yang ada di depan. Karena Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena pengalaman ini teramat sangat berharga. Kami tidak menikmati apa yang ribuan tahun lalu Musa dan bangsa Israel lewati. Tapi kebenaran ini menjadi private Tuhan. Kebenaran yang kami hidupi saat ini, di sini, sekarang ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.